Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8, bidang multimedia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Rida Ar-Rahman, Wika Melani, dan saya sendiri Yulisa. Berdasarkan proyek yang kami kembangkan yaitu berjudul drowning detection ataupun sebuah sistem yang mendeteksi orang yang berpotensi tenggelam atau sudah tenggelam di sungai. Nah, berdasarkan hal tersebut kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada hi-fi prototype, yang kedua rancangan teknis, yang ketiga skematis CNN, yang keempat alur kerja drowning detection, dan yang kelima kesimpulan. Baiklah, untuk poin yang pertama ada hi-fi prototype. Nah, pada halaman ini terdiri pada hi-fi prototype terdapat 3 halaman. Yang pertama ada halaman utama. Jadi pada halaman ini berfungsi sebagai keluaran utama yang menampilkan gambar hasil deteksi yang sudah ditangkap oleh kamera. Nah, setelah ditangkap, hasil tersebut akan dilabel dan diberikan klasifikasi. Nah, pada halaman ini juga menampilkan tanggal, bulan, dan tahun sebagai riwayat deteksi. Kemudian, pengguna dapat melihat hasil deteksi dengan menekan tombol berwarna biru. Setelah pengguna menekan tombol berwarna biru, pengguna akan ke halaman berikutnya, yaitu halaman hasil deteksi. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat melihat hasil akurasi yang telah dideteksi, yaitu seberapa persentase dapat dinyatakan tenggelam. Dan pengguna dapat melihat lokasi ataupun map tempat kejadian peristiwa yang terjadi di sebelah kanan. Kemudian pada halaman yang ketiga yaitu halaman notifikasi, di mana pada halaman ini menjadi halaman history, yaitu sebagai halaman riwayat yang kejadian yang pernah terjadi sebelumnya ataupun kejadian yang terjadi sekarang untuk menginformasikan beberapa kejadian di beberapa lokasi sungai. Nah, pada halaman ini riwayat akan diberikan ke dalam 2 label, yaitu label yang berpotensi tenggelam dan label orang yang sudah tenggelam. Nah, halaman riwayat ini dapat diperoleh dengan menekan ikon lonceng di pojok kanan. Selanjutnya, setelah kami melakukan hi-fi prototype, kami juga melakukan rancangan teknik dengan menggunakan diagram UML. Nah, diagram di sini yang pertama ada deployment diagram, yaitu diagram yang menunjukkan arsitektur eksekusi sistem yang kami kembangkan, yaitu sistem drowning detection. Nah, pada deployment diagram terdapat 3 node. Yang pertama ada node device, yaitu node yang akan menggambarkan perangkat yang digunakan oleh drowning detection ini, yaitu perangkat kamera infrared ataupun kamera night vision yang kami gunakan. Nah, yang kedua ada node drowning detection, yaitu menggambarkan aplikasi yang dioperasikan oleh sistem DDI ini, yaitu menggunakan komponen komputer. Nah, kemudian dari komponen komputer tersebut terhubung dengan node device, node system, yaitu terdiri dari TensorFlow yang berfungsi sebagai melatih model dari sistem kami. Kemudian ada Google Platform, yaitu yang berfungsi sebagai menyimpan database dari sistem kami. Kemudian keluaran dari node system ini akan mengoperasikan hasil deteksi menjadi output drowning detection. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Baik, selanjutnya untuk komponen diagram, di sini terdapat 4 komponen, yaitu komponen pertama adalah komponen device berupa kamera night vision. Jadi di sini kamera night vision tersebut akan mengirimkan data ke dalam application server. Kemudian dalam application server tersebut akan menerima data tersebut dan akan mengolahnya dengan menggunakan CNN model atau convolutional neural network. Kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam storage berupa cloud. Dari cloud tersebut, data tersebut akan diterima oleh website berupa data streaming.
Kemudian dari streaming tersebut akan dapat ditampilkan ke dalam website tersebut. Kemudian di dalam website tersebut dapat juga untuk melihat histori-histori yang disimpan ke dalam cloud computing. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk skema tes CNN, di sini kami menggunakan sampel berupa gambar orang tenggelam. Di sini nanti akan dibentuk pembagian, pertama yaitu konvensional ReLU. Kemudian akan dibentuk polling sehingga akan menghasilkan konvensional ReLU lagi. Kejadian ini akan berulang-ulang sampai menemukan hasil training yang cocok. Kemudian ketika sudah menemukan hasil training, kemudian model tersebut akan dibagi menjadi classification dan akan mendapatkan label berupa orang tenggelam, berpotensi tenggelam, dan orang berenang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk subjudul yang keempat yaitu alur kerja DDE. Nah, di sini diimplementasikan atau ditampilkan bagaimana aplikasi ini dapat berjalan dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu adalah di mana terdapat kamera infrared night vision yang mengambil ataupun meng-capture gambar yang diterima di lapangan ataupun di atas permukaan sungai. Lalu gambarnya ini akan disimpan ataupun akan diambil oleh Google Cloud Platform di GJP. Dan dalam GJP ini juga terdapat di mana adanya model yang telah dibangun menggunakan framework TensorFlow, dan di dalam framework TensorFlow inilah yang akan diolah data yang telah didapat tadi itu menggunakan model CNN atau Convolutional Network. Nah, di sini tuh setelah dia telah mengolah input data image yang telah didapatkan dan dilatih modelnya, kemudian akan menghasilkan dua klasifikasi. Nah, dua klasifikasi ini yaitu yang pertama adanya klasifikasi yang dinyatakan sebagai orang yang berpotensi tenggelam. Yang kedua yaitu klasifikasi yang dinyatakan sebagai orang yang sudah tenggelam. Nah, hasil yang telah didapatkan ini kemudian akan dihubungkan ke web, di mana di situ pengguna dapat melihat hasil dari deteksinya itu, akurasinya, dan beserta tanggal ataupun beserta wilayah kejadian tempat lokasi terjadi. Selanjutnya adalah subjudul yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini ada 5 kesimpulan, di mana yang pertama yaitu sistem DDE ini tidak menampilkan nomor panggilan darurat TIMSAR dalam Hi-Fi prototipe-nya, karena sebelumnya itu pada Lofi prototype di situ ditambahkan nomor panggilan ataupun nomor darurat untuk memanggil TIMSAR. Dan di sini karena ada perbaikan, maka kami telah mengubah di mana aplikasi ini hanya memang ditujukan oleh TIMSAR, jadi langsung terhubung. Yang kedua yaitu sistem DDE ini menampilkan hasil deteksi berdasarkan lokasi kejadian tenggelam yang dapat dilihat pada laman website. Nah, telah disampaikan tadi pada Hi-Fi prototipe-nya bahwa pada saat adanya hasil deteksi yang terdapat pada website, disitulah akan adanya lokasi tempat kejadian. Yang ketiga yaitu sistem DDE ini menggunakan algoritma CNN, di mana di sini terdapat dua bagian, yaitu ada feature learning dan klasifikasi. Dan yang keempat yaitu hasil deteksi sistem DDE ini akan dihubungkan ke dalam website yang disimpan pada database cloud menggunakan GCP. Dan terakhir yaitu hasil deteksi dari sistem DDE ini ialah dua label klasifikasi, yaitu orang yang berpotensi tenggelam dan orang yang sudah tenggelam di sungai. Nah, hasil klasifikasi ini didapatkan dari model yang sudah dilatih ataupun telah diklasifikasikan dari model CNN tadi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.